Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh minggu yang penuh dengan sukacita, karena mungkin dari beberapa kita kemarin merayakan hari kasih sayang. Gitu ya. Biasanya kalau hari kasih sayang diwarnai dengan coklat gitu. Ada Bapak Ibu yang masih kasih coklat ke pasangannya hari ini. Kebetulan kami kemarin tidak. Ya. Tapi sungguh adalah hal yang berbahagia karena di dalam Kristus setiap hari orang percaya adalah hari yang penuh dengan kasih sayang, gitu ya. Karena itu saya kasih kesempatan bagi pasangan yang belum menyatakan kasihnya kepada pasangannya kemarin, ambil waktu sebentar hari ini katakan, sayang, I love you. Gak usah malu Bapak Ibu, silakan katakan kepada pasangan Anda, karena kita perlu sama-sama menyatakan kasih. Jadi kasih itu harus diwujud nyatakan. Katakan, kasih itu harus diwujud nyatakan. Haleluya. Bicara tentang kasih, bicara tentang cinta, pasti erat kaitannya dengan hati. Dan firman Tuhan hari ini bertema Tuhan menyelidiki hati. Apa Bapak Ibu? Tuhan menyelidiki hati. Sama-sama katakan, Tuhan menyelidiki hati, gitu ya. Jadi hati manusia siapa yang tahu? Selain roh manusia itu sendiri. Tetapi kita juga melihat bahwa Tuhan itu ia menyelidiki hati manusia sampai kepada kedalamannya. Sedalam-dalamnya Tuhan tahu. Katakan kepada samping kiri kananmu, katakan, Tuhan tahu isi hatimu. Ya, mungkin ada yang gak bisa mengerti, bahkan mungkin orang terdekat kita sekalipun ada hal-hal yang masih gagal paham, masih gagal mengerti. Ada hal-hal yang kita masih kaget-kaget kalau kita bertemu dengan pasangan kita. Bukti bahwa kita belum sepenuhnya mengenal isi hati mereka. Tetapi ada kabar baiknya, Tuhan menyelidiki hati Bapak Ibu. Ya, dan Tuhan mengenal jalan pikiran setiap Anda dan saya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mau kita seperti apapun, mau kita profesinya apapun. Bahkan nanti kita lihat Yesus sering menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang kalau hari ini ibaratnya pendeta-pendeta, pemuka-pemuka agama. Tuhan tegur karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tampilkan, ternyata Yesus tidak dapati sama seperti apa yang ada di dalam hati mereka. Ada di dalam bagian yang paling dalam dari kehidupan mereka. Tidak sama, dan Yesus tegur. Dan kita patut bersukacita karena Tuhan yang baik itu menyelidiki hati. Kenapa? Karena Tuhan mau hati Anda dan saya, hati anak-anaknya selalu dalam kondisi sehat. Nanti kita akan sama-sama sedikit diagnosa hati. Gimana kondisi hati kita hari ini? Maka kita akan banyak berbicara tentang hati. Karena itu hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu ngantuk tertidur. Katakan ke samping kiri kanan, kita mau fokus. Haleluya. Nah, next slide saya. Ketika Alkitab berbicara tentang hati, ini tidak sekedar merujuk, mengarah kepada sebuah organ dalam tubuh manusia yang mempunyai fungsi tertentu. Tidak Bapak Ibu. Ketika kita melihat banyak sekali kata hati yang ditulis, yang dipakai dalam pembahasan firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, maka kata hati ini sering merujuk kepada sesuatu yang terletak sangat dalam. Nah, masyarakat Yahudi waktu itu menyebutnya sebagai hati, atau bahasa Ibraninya lev gitu ya Bapak Ibu. Yaitu adalah pusat kendali. Orang Ibrani memahami ada sesuatu dalam diri manusia yang menjadi pusat kendali, yang mempengaruhi baik perasaan, pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang. Itu dipengaruhi dari bagian dirinya yang paling dalam, dan kata hati sering dipakai untuk menggambarkan bagian itu. Jadi hari ini kalau kita bisa ada di tempat ini, mungkin memang ada dari dalam diri kita yang rindu banget ketemu Tuhan. Amin.
Saya rindu Bapak Ibu, alasan Bapak Ibu mengapa ada di gereja adalah memang pingin, rindu ketemu Tuhan. Rindu untuk mengalami hadirat Tuhan. Rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Rindu untuk bersekutu dengan saudara seiman di dalam Tuhan. Ada sesuatu yang mendorong, yaitu pusat kendali mempengaruhi seluruh tingkah laku perilaku seseorang. Itulah yang sering disebut sebagai hati. Nah, Yeremia pasal 17 Bapak Ibu berkata seperti ini, ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ternyata seorang nabi Yeremia dipakai Tuhan untuk memberitahu bahwa gak ada orang yang bisa mendalami isi hati seseorang. Bahkan isi hati seseorang tuh kadang bisa sangat ditutup-tutupin, sehingga motivasi terdasar, alasan terdasar ia melakukan sesuatu bisa sangat tidak dipahami oleh orang lain. Tetapi ayat berikutnya firman Tuhan disampaikan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Sekali lagi Bapak Ibu kita baca sama-sama ayat ini. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Konteks dari ayat ini adalah Yeremia dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang Israel yang merasa bisa aman-aman saja walau melakukan banyak hal yang jahat. Yang karena nubuatan-nubuatan yang mereka terima dari nenek moyang mereka, dari hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang mengatakan Israel itu milik pusaka Tuhan, mereka melambung tinggi, mereka punya pride, mereka punya kesombongan baik rohani dan jasmani. Mereka memandang rendah bangsa lain, mereka menganggap gak mungkin Israel itu tidak dibela Tuhan. Mereka menganggap mereka dalam posisi yang aman. Dengan itu mereka bisa melakukan banyak hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dengan sebuah keyakinan, gak mungkin lah, paling-paling ya dihukum seperti ini. Ternyata kalau kita melihat sejarah, kesombongan, keangkuhan orang Israel itu dihancurkan Tuhan. Mereka mengalami sebuah kaget, mereka mengalami kekagetan besar. Musuh datang, tembok dihancurkan, kota dibakar habis, orang-orang pilihan menjadi tawanan. Itu menjadi kekagetan besar. Itu menjadi bencana, peristiwa tragedi besar yang menghancurkan kesombongan orang Israel waktu itu. Dan Yeremia menyampaikan pesan, gak ada yang bisa tersembunyi, gak ada yang bisa bersembunyi, karena Tuhan itu menyelidiki hati. Ingat, bukan organnya yang diselidiki, apakah ada lemaknya. Bukan itu yang diselidiki, tetapi apa yang menjadi motivasi dasar, apa yang menjadi isi hati terdalam seseorang, dan apa yang membuat mereka melakukan banyak hal. Tuhan menyelidiki hati. Bahkan ketika hari ini kita datang, Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh datang beribadah? Apakah ini hanya sekedar mengisi waktu? Apakah ini hanya sekedar untuk menyenangkan orang lain? Oh, daripada saya nanti diomelin terus, ya lah, ya gak ada ruginya juga lah ya. 1,5 jam duduk manis gitu. Toh gak pernah dilarang kalau saya main handphone di gereja, gitu ya. Toh gak pernah dilarang kalau saya tidak fokus. Toh gak ada yang tahu. Toh saya gak disuruh keluar. Daripada repot dengerin teguran terus, ayo ke gereja, ya nggak ada salahnya lah. Duduk di sini nggak ngapa-ngapain, ya nikmatin. Ya kalau enak kita bisa ngikutin, kalau enggak ya sudahlah, hitung-hitung habisin waktu nunggu mall buka dan sebagainya dan sebagainya. Nggak ada yang pernah tahu, ya. Tetapi ada Tuhan yang menyelidiki hati. Sekali lagi katakan Bapak Ibu, Tuhan menyelidiki hati. Nah, mau nggak mau Bapak Ibu, kita harus tahu
kenyataan ini bahwa hati kita, hati manusia itu sudah terkontaminasi oleh dosa. Sejak Adam Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh umat manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Maka hati yang berdosa pasti akan melakukan, akan menghasilkan pikiran, perasaan, perilaku penuh dosa. Next slide saya. Dosa itu dalam bahasa aslinya baik Ibrani yaitu cata atau harmatia dalam bahasa Yunani punya makna yang sama. Apa itu Bapak Ibu? Meleset, melenceng, tidak tepat sasaran. Mau cuma 1 derajat miring melesetnya, sama itu dosa, itu cata, itu harmatia, artinya tidak tepat sasaran. Sehingga secara sederhana dosa dapat diartikan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, ini bukan berarti hal-hal yang mengerikan saja. Pembunuhan, perampokan, mutilasi, penggelapan dana. Itu benar kejahatan, itu benar sebuah dosa. Tetapi kalau kita melihat tidak hanya sekedar hal-hal perbuatan-perbuatan jahat yang mengerikan itu saja yang dikategorikan sebagai dosa. Apa yang ada di dalam yang tidak terlihat, yang saya katakan dengan secara sederhana itu adalah motivasi, itu sudah merupakan dosa. Contoh, next slide saya Bapak Ibu. Ketakutan itu dosa. Karena kasih tidak pernah mengerjakan ketakutan. Ketakutan itu buah dosa. Ketakutan pertama dalam Alkitab tercatat ketika Adam dan Hawa mendengar langkah kaki Tuhan. Yang sebenarnya itu sudah merupakan hal yang lumrah. Mereka dengar, tapi waktu itu tiba-tiba ada hal baru. Ada sebuah pengalaman baru. Mendengar langkah kaki Tuhan dengan ketakutan. Pertanyaannya, mengapa bisa kali itu mereka takut? Dosa. Adam dan Hawa makan buah yang Tuhan larang. Hawa nafsu, itu dosa. Bagaimana kita memandang sesuatu ketika kita menginginkannya. Tuhan sudah bilang jangan mengingini. Jangan memikirkan hal yang tidak baik tentang pasanganmu, tentang pasangan orang lain, pasangan rekanmu, pasangan saudaramu, gak boleh. Hawa nafsu itu dosa. Amarah, marah boleh, tapi kalau sudah menjadi amarah itu dosa. Mudah curiga, mudah tersinggung. Kita mau cek Bapak Ibu, hari-hari ini kita jadi orang yang baperan gak? Sensian gak? Maka kita mau cek. Karena dari dasar yang mungkin kita lihat ini sederhana, tetapi itu bisa menimbulkan respon-respon, keputusan-keputusan yang melenceng jauh dari kebenaran firman Tuhan. Malas berdoa, malas beribadah, berkata kasar, berbuat kasar. Itu output yang kita perlu cek dari dalam. Mengapa kita punya hal-hal ini di dalam kehidupan kita? Kenapa kita memikirkan hal ini? Kenapa kita memperkatakan hal ini? Kenapa kita berbuat ini? Mengapa? Itu berbicara tentang hati. Markus pasal 7 Bapak Ibu ayat 21. Saya yakin Bapak Ibu kita semua sudah kerap kali mendengar ayat ini. Jadi saya hanya bahas sekilas saja. Ayat ini berkata, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Pikiran jahat timbul dari dalam. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi ayat-ayat ini Bapak Ibu, ini Yesus sendiri yang mengajarkan. Yesus ingin mengatakan gini. Oke, kita lihat sebuah perilaku yang tidak baik. Kita melihat sebuah tabiat yang tidak baik. Kita melihat sebuah karakter yang tidak baik.
Tapi Yesus ingin mengajarkan gini, yes, kita bisa melakukan treatment untuk perilakunya, kita bisa melakukan pengkondisian, apakah itu disiplin, ataukah itu bimbingan, untuk orang ini bisa berlaku baik, berkata baik. Tetapi dari ayat ini, Tuhan Yesus ingin sampaikan, kita juga perlu tahu bahwa segala yang terjadi di luar itu sifatnya permukaan, dan kita juga perlu cek apa yang ada di dalam diri orang tersebut. Apa yang ada di dalam hatinya, apa yang menjadi motivasinya, apa yang menyebabkan output tadi yang jelek yang kita sama-sama sepakati itu tidak benar, itu tidak baik, itu dosa, bisa terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Yesus katakan, pikiran jahat bersumber dari dalam. Apa yang diucapkan itu meluap dari hatinya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, kita mau sekedar sembuhin luarnya atau mau sembuhin akarnya, Bapak Ibu? Karena kenyataannya pasti akan seperti ini. Kalau kita cuma ngurusin yang permukaannya, Bapak Ibu, selama pabriknya tidak pernah di shutdown, itu akan terproduksi terus. Produksinya akan terus berjalan. Harus ada perubahan dari dalam. Katakan perubahan dari dalam. Dan kita harus tahu dulu bahwa memang ada sesuatu dari dalam kehidupan kita yang kita butuh Tuhan untuk merubahnya. Kalau enggak, sekali lagi, hanya memperbaharui permukaan, pabriknya nggak ditutup, Bapak Ibu, pabriknya nggak di shutdown, proses produksi jalan terus, ya tinggal tunggu waktu. Itu akan ngulang terus kepada pikiran jahat kembali keluar, ucapan yang jahat kembali keluar, Bapak Ibu. Nah, menariknya, Alkitab dengan tegas mendesak manusia untuk memahami keterbatasan dan keputusasaan karena dosa. Paulus ngomong gini, aku tahu yang baik, aku tahu yang benar, aku mau melakukan itu, tetapi justru yang aku lakukan itu yang tidak baik, yang tidak aku kehendaki. Siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Bapak Ibu, suka atau tidak suka, saya ingin sampaikan, karena dosa, hati kita itu sudah terkontaminasi. Pusat pengendali perilaku kita itu sudah lebih cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin hari ini Bapak Ibu kenal dengan konsep, oh itu manusia daging. Saya baca saya nonton sebuah artikel di media sosial, dia bagus. Dia bilang gini, kenapa dosa itu nikmat? Kenapa keinginan daging itu nikmat? Karena daging tidak akan masuk dalam kekekalan, Bapak Ibu. Sehingga dia akan terus bertentangan dengan keinginan-keinginan roh. Dia akan terus bertentangan. Kenapa? Karena daging tidak akan masuk kepada kekekalan. Nanti ketika waktunya tiba, kalau kita ikuti pelajaran Bapak Gembala Senior, ada satu waktu kita akan dibaharui. Tubuh kita ini akan dibaharui dengan tubuh kemuliaan yang sudah tidak dikuasai oleh keinginan daging. Nah, di situ baru kita tidak akan punya godaan tentang dosa ataupun godaan untuk melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Tapi selama kita masih dalam hidup kita yang Paulus katakan tubuh maut ini, akan terus terjadi, Bapak Ibu, godaan-godaan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Akan terus ada cobaan-cobaan untuk kita melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan karena itulah kita butuh Tuhan. Ketika kita melihat pelayanan Yesus di dunia, dia justru bergaul dengan orang-orang yang waktu itu dianggap sudah gak punya harapan, diasingkan. Orang-orang yang dianggap sebagai musuh masyarakat, orang-orang yang dianggap sebagai manusia yang tidak punya nilai moral, paling bejat. Yesus bergaul dengan pemungut cukai,
Bahkan salah satu muridnya dia ambil dari komunitas itu. Yesus bergaul dengan wanita yang gak benar waktu itu, yang beberapa kali tercatat mendampingi perjalanan pelayanan Yesus. Yesus bergaul dengan orang-orang yang pada waktu itu dipinggirkan, diasingkan. Orang sakit. Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang penyakit kusta, Yesus sembuhkan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Hal-hal yang waktu itu mungkin tidak dipikirkan oleh orang-orang yang punya kuasa atau oleh tempat ibadah, pemimpin ibadah waktu itu. Yesus lakukan. Yesus benci dosa, tapi dia mengasihi pribadi yang berdosa, Bapak Ibu. Yang Yesus benci apanya, Bapak Ibu? Dosanya. Yang Yesus benci dosanya, tetapi dia mengasihi orang berdosa, sehingga Yesus ingin memperbaiki apa yang ada di dalam. Bapak Ibu, dengan perbuatan kita tidak mungkin bisa menjadi orang kudus. Setuju dengan pernyataan ini, Bapak Ibu? Bukan karena perbuatan kita mencak legal, sebuah kertas legal. Tuhan, centang ya, aku hari ini sudah doa, centang. Aku hari ini sudah baca Alkitab, centang. Aku hari ini sudah menolong orang, centang. Aku hari ini sudah ini centang, maka aku layak. Apa itu konsep kekristenan kita, Bapak Ibu? Never. Gak pernah akan bisa seperti ini. Karena Alkitab menjelaskan tidak ada satu orang pun yang dibenarkan. Kalau ada, Bapak Ibu, maka Kristus tidak perlu turun menjadi korban penebusan dosa. Anda dan saya harus dipojokkan kepada kenyataan ini untuk membuat kita mengerti bahwa kita butuh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa tutup pabriknya. Sejarah mencatat, Bapak Ibu, perbuatan baik tidak pernah membawa orang kepada keselamatan. Kehadiran Yesus mencatat, Bapak Ibu, waktu Yesus itu menjadi jalan penebusan dosa, itu kaum Stoa sudah ada, Bapak Ibu. Teori-teori filsafat itu sudah ada. Agama-agama itu sudah ada. Tetapi kehadiran Yesus mengatakan nggak ada kendaraan lain yang bisa bawa orang kepada keselamatan selain daripada Dia. Dan salah satu yang ingin Yesus bebaskan adalah, Bapak Ibu, keterikatan penawanan terhadap dosa. Sekali lagi, karena dosa hati kita sudah terkontaminasi sehingga relatif perbuatan kita itu mengikuti apa yang daging kita katakan, hal-hal yang enak, hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Karena itu mari sama-sama kita mau jaga hati kita, Bapak Ibu. Amsal 4 ayat 23, mari kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita udah tahu konsepnya bahwa hati bukan organ, tapi tetap Bapak Ibu jaga makan supaya organ hati kita juga sehat gitu ya. Saya juga sedang terus berusaha, Bapak Ibu. Dan di sini kita melihat kita perlu menjaga hati, pusat kendali setiap perilaku kehidupan kita. Yang secara sederhana saya katakan gini, ayo kita mau tanya, mengapa saya melakukan ini dan itu? Mengapa saya punya pemikiran ini dan itu? Apakah itu terlihat baik atau terlihat buruk? Kalau kita mau benar-benar jaga hati, kita mau tanya dulu. Dan pertanyaan yang menolong itu why? Mengapa? Supaya kita dapat alasan yang paling dasar, ditanya terus. Mengapa? Ketemu dasarnya, kita lihat firman Tuhan, ada damai sejahtera, lakukan. Ketemu dasarnya, kita lihat firman Tuhan, gak ada damai sejahtera, jangan lakukan. Ya, oke. Dalam kita menjaga hati, Bapak Ibu, saya memfokuskan kepada sebuah kondisi yang harus kita hindari. Siapapun kita. Termasuk saya pribadi sebagai hamba Tuhan. Ada satu kondisi yang harus kita hindari, dan karena itu kita perlu jaga hati.
Apa itu Bapak Ibu? Next slide saya, yaitu kemunafikan. Kemunafikan. Apa Bapak Ibu? Kemunafikan. Jadi hindari, mari kita sama-sama mau menghindari kemunafikan. Ada 4 hal yang Yesus tegur tentang kemunafikan selama ia melayani di dunia. Paling tidak 4 hal ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar. Ayo hindari kemunafikan. Yesus menegur orang-orang munafik. Matius pasal 23, 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saat ini ngomong tentang teguran Yesus kepada orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Yesus menegur orang yang seakan memiliki moral, memiliki spiritualitas yang baik, tetapi sejatinya tidak. Dia bisa mengajarkan hal yang baik, tetapi dia sendiri tidak melakukan hal tersebut. Dia hanya tampil untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, tetapi sejatinya dia tidak melakukan hal tersebut. Dan kepada orang-orang ini Yesus tegur Bapak Ibu. Mengapa? Kenapa? Sekali lagi, kalau dalamnya nggak diperbaiki Bapak Ibu, maka akan terus terjadi hal seperti itu. Dan kemunafikan termasuk hal yang ditegur, berarti Yesus mau orang percaya, Anda dan saya, kita tidak boleh seperti contoh-contoh yang akan kita sama-sama simak ini Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang ada di dalam dan di luar itu harus sama Bapak Ibu. Kehidupan ibadah kita ketika kita ada di gereja dengan kita ada di rumah itu harus sama. Saya harus dengan rela menjadikan pasangan saya sebagai quality control kerohanian saya Bapak Ibu. Apakah yang saya lakukan dengan yang dia nilai itu sama Bapak Ibu? Apa yang saya kerjakan di sini dengan yang pasangan saya nilai, anak-anak saya nilai, itu sama. Itu penting Bapak Ibu. Kalau tidak, kita bisa menipu orang lain, tetapi konsekuensinya kita menyimpan kepalsuan dan tunggu waktunya kita bayar harganya Bapak Ibu. Karena itu katakan ke samping kiri kanan, ayo jadi orang yang apa adanya. Ya, dan kalau firman Tuhan hari ini benar-benar menegur kita, benar-benar mengingatkan kita, ayo dengan segala kerendahan hati kita mau minta Roh Kudus untuk kembali ajar kita, mampukan kita lagi, kita melakukan apa yang kita katakan, kita imani, itu harus sama dimanapun. Di tempat kerja kita harus dikenal sebagai orang yang baik, di rumah kita, dimanapun Bapak Ibu. Tampilkan kebenaran yang kita imani apa adanya. Berikutnya, Tuhan Yesus tegur apa lagi? Matius 6 ayat 1, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Yesus menegur orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berbuat baik, hanya untuk dapat pengakuan, hanya untuk dapat likes and subscribes. Tuhan Yesus tegur Bapak Ibu. Jadi kalau memang mau melakukan kebaikan, ada prinsipnya. Kalau tangan kananmu memberi, jangan ketahui tangan kirimu. Artinya nggak usah kita menonjol-nonjolkan supaya kita dapat pujian. Justru ketika kita melakukannya tanpa pujian, kita dapat upah dari Bapa kita di sorga. Pertanyaannya, mau dapat upah dari manusia atau dari Bapa di sorga? Nah, jangan melakukan kebaikan hanya untuk keuntungan pribadi Bapak Ibu. Seperti pujian salah satunya. Berikutnya. Apalagi kemunafikan yang Yesus tegur. Yesus menegur orang yang sombong, yang menganggap diri lebih dari orang yang lain. Ceritanya Yesus memberikan perumpamaan. Ada orang Farisi berdoa di pinggir jalan, teriak, Tuhan terima kasih. Aku tidak sama seperti dia. Dia itu ada orang pemungut cukai, orang yang berdosa, orang yang dianggap tidak layak, dan orang Farisi ini menganggap dirinya lebih tinggi. Dia berdoa kencang-kencang, terima kasih Tuhan, aku setia, aku rajin, dan aku tidak sama seperti dia. Lalu orang yang
merasa dirinya paling hina, paling berdosa ini, dia menangis, dia ngomong, "Ya Tuhan, ampuni, aku memang tidak layak." Yesus bilang, justru yang dianggap layak, yang dibenarkan adalah orang pemungut cukai ini yang paham, yang merendahkan hatinya dan meminta pengampunan dari Tuhan. Yesus mengecam kemunafikan. Salah satunya adalah dengan menganggap diri lebih dari orang lain. Padahal Yesus tahu sebenarnya ya nggak baik-baik banget, nggak kudus-kudus banget, bahkan nggak ada orang yang suci, tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, apa yang Yesus tegur tentang kemunafikan? Matius pasal 23 ayat 23. "Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain." Ceritanya Yesus menegur. Waktu itu ada orang-orang yang gak memberikan uang merawat orang tua mereka dengan alasan, "Aku sudah kasih ini ke rumah Tuhan." Yesus tegur. Bukan karena memberi ke rumah Tuhannya salah, tetapi yang Yesus tegur apa? Yesus menegur orang yang menggunakan kebaikan sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban. Sekali lagi, konteksnya itu orang ini mengatakan kepada orang tuanya, "Pama, sorry, bagian papa mama sudah aku pakai buat pembangunan." Baik apa enggak Bapak Ibu? Baik. Tetapi yang Yesus tegur bukan masalah mempersembahkan sesuatu ke rumah Tuhan. Tapi sekali lagi, kebaikan ini dijadikan alasan mengabaikan suatu kewajiban. Kebaikan ini dijadikan alasan untuk tidak melakukan kebaikan yang lain. Kebaikan ini dijadikan alasan untuk dia tidak melakukan kebenaran yang lain. Maka ayat ini berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang punya banyak sekali alasan seperti ini, berdasarkan ayat firman ini, kemungkinan besar orang itu munafik Bapak Ibu. Dia berlindung di balik sebuah kebaikan hanya untuk terhindar dari pemenuhan kewajibannya yang lain. Contoh, ibadah itu wajib apa enggak Bapak Ibu? Itu baik enggak? Pekerjaan itu baik apa tidak? Itu kewajiban enggak? Suatu ketika ada kondisi di mana kita harus meninggalkan jam ibadah kita untuk kewajiban. Anda pilih mana Bapak Ibu? Kewajiban kerja maksudnya. Oke. Susah Bapak Ibu. Saya pun kalau disuruh jawab susah. Sama-sama baik, sama-sama wajib. Tapi pertanyaannya, masa sih kita terus-terusan seperti itu? Apakah kita nggak bisa mengatur? Apakah kita nggak bisa mengkondisikan? Oke lah kalau nggak jam ibadah pagi, sore masih bisa nggak ibadah. Tapi kalau segala sesuatu akhirnya membuat kita tidak bisa beribadah, tanda tanya. Dan kalau kita terus jadikan itu sebagai alasan, jangan-jangan kita masuk sama orang yang ditegur Yesus ini. Kepada manusia aja kadang kita nggak bisa berkelit Bapak Ibu, benar? Bapak Ibu pernah nggak satu ketika sebagai orang tua misal, lihat anak ini muter-muter terus ditanya, "Kenapa kamu nggak ngerjain PR?" Muter-muter terus, Bapak Ibu sudah tahu inti permasalahannya, tapi coba membuat dia tuh bisa punya hati nurani mau jujur, tapi dia nggak jujur-jujur, gimana aja rasanya Bapak Ibu? Jengkel gitu ya. Apalagi mungkin kalau Bapak Ibu pernah mau punya teman yang seperti itu. Sudah tahu dia ini ada motivasi tersembunyi, kesalahan, kelalaian pribadi. Tapi dia muter-muter aja pakai alasan. Gimana perasaannya? Sama pasangan kita, sama rekan kerja kita, sama bawahan kita, sama siapapun. Kita sudah tahu, tapi dia tuh gak punya hati nurani mau jujur gitu.
Padahal kalau jujur, ya selesai kan. Tapi ada kecenderungan orang ketika memang dalam kondisi bersalah, ada self defense mechanism. Dia mencoba untuk menutupi, dia mencoba berpikir untuk meringankan konsekuensi yang akan dia tanggung. Dia mencoba mengulur banyak hal. Tapi sebenarnya Tuhan sudah tahu Bapak Ibu. Tuhan sudah tahu kedalaman hati kita. Loh, sama manusia aja kadang kita gak bisa berkelit. Hakim itu sudah punya pertimbangan, hakim dunia Bapak Ibu ya. Sudah entah karena dia itu sudah belajar hukum, belajar karakteristik orang gitu ya. Dunia psikologi tahu posisi mata ketika orang bohong atau enggak tahu. Tanda tangan orang ketika bohong atau enggak tahu. Jadi manusia aja sudah punya filter, sudah punya tools untuk mengetahui motivasi seseorang. Tapi diberikan kesempatan. Sehingga kalau dalam gelar perkara tuh kalau nggak salah ada pertimbangan dia ini korporatif atau enggak. Benar ya? Kalau dia korporatif hukumannya bisa mungkin diringankan. Kalau enggak mungkin ditambah lagi. Itu peradilan dunia. Itu hukum dunia Bapak Ibu. Orang-orang ditegur Tuhan ini mereka bukan orang yang tidak tahu kebaikan, kebenaran. Mereka bukan melakukan kejahatan. Kalau mereka melakukan pama, saya contohkan yang lain ya. Pama maaf, uang papa mama sudah saya lah buat judi online. Gampang ngomongnya. Ngawur kamu nak. Anak durhaka kamu. Jangan ditanya, jadi gimana menang gak? Podo wae ternyata. Papa mamanya justru kasih harapan gitu ya. Kalau misalnya itu dilakukan untuk hal yang jahat, gampang. Tapi kalau seperti ini, pama maaf, uang papa mama yang harusnya untuk memakai kebutuhan papa mama, saya pakai buat bangun gereja, saya pakai buat perpuluhan. Pendeta yang ditanya begitu juga bingung jawabnya Bapak. Tapi saya melihat di sini Bapak Ibu, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saya yakin Bapak Ibu Tuhan kita ini sangat bijaksana. Ada yang keberatan dengan arahan Yesus ini Bapak Ibu. Yesus menegur, sekali lagi penekanan di sini bukan untuk apa, ya. Tapi Yesus menegur, jangan gunakan suatu kebaikan sebagai alasan untuk kita abaikan kebaikan yang lain. Jangan gunakan sebuah kewajiban untuk kita jadikan alasan kita mengabaikan kewajiban yang lain. Ingat, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Sehingga Bapak Ibu kalau saya ditanya gini, Pak, saya punya kebutuhan Pak, tapi saya punya tantangan. Saya harus perpuluhan atau tidak? Saya bantu orang itu Bapak Ibu untuk dia menjawab dengan pribadinya sendiri. Dan saya bantu dengan ini. Kalau memang kamu memang harus lakukan itu, kamu tahu gak perpuluhan itu penting? Kalau kamu gak tahu perpuluhan itu penting, saya kasih tahu. Kalau kamu tahu perpuluhan penting, ya kamu pertimbangkan. Bagaimana supaya kamu bisa tetap melakukan kewajibanmu yang satu, dan kamu bisa melakukan kewajibanmu yang lain. Masalah nanti waktu ini gak bisa, mau besok nanti itu urusan lain Bapak Ibu. Tetapi motivasi dasarnya itu harus diketahui. Mengapa dia harus korbankan jam ibadah dia minggu ini? Mengapa dia harus korbankan jam ibadah di mereka tertentu hari lainnya? Itu harus diketahui. Dan tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan kewajiban A, korbankan kewajiban B. Ini yang Yesus tegur. Berikutnya, karena itu Bapak Ibu sekali lagi, untuk memahami motivasi next slide saya, mari kita dibantu dengan pertanyaan ini. Mengapa saya lakukan itu? Terus terang ketika saya baca beberapa buku pengembangan diri akhir-akhir ini Bapak Ibu, selalu menekankan seseorang untuk tahu why. Why itu penting, mengapa? Mengapa itu penting? Kemarin kami belajar coaching, di situ juga diajarkan chunk down, chunk up.
Pertanyaan-pertanyaan itu menolong untuk orang bisa memahami dirinya, memahami motivasi apa yang ada di dalam hatinya yang paling dalam. Dan itu menolong. Itu pintu masuk kepada firman Tuhan bisa berbicara kepada orang tersebut. Mengapa saya kalau mau menyampaikan kebenaran harus teriak-teriak, harus marah-marah? Kenapa kalau saya mau kasih tahu anak saya harus teriak-teriak, harus marah-marah? Kenapa kalau saya mau kasih tahu orang lain dia salah, harus teriak-teriak, harus marah-marah? Why? Mengapa? Mengapa kalau setiap kali saya dapat tantangan, saya menarik diri, saya menangis, saya menutup diri? Mengapa? Mengapa bisa terjadi ini? Mengapa bisa terjadi itu? Mengapa saya sangat perlu dipuji? Mengapa saya sangat perlu mendapatkan pengakuan? Mengapa? Saya berdoa Bapak Ibu hari ini secara garis besar saja, tetapi Roh Kudus bisa bekerja dalam diri kita. Karena saya mendapati Bapak Ibu, setan itu licik. Ya dikatakan waktu Yesus menabur, sebuah perumpamaan ada tuan yang menabur, sebuah ladang dipenuhi dengan tanaman. Tiba-tiba di malam hari musuhnya datang nabur lalang. Dan tuannya ini bilang biarkan dia tumbuh bersama. Nah Bapak Ibu, setan itu licik. Setan taruh taburan-taburan jahat. Saya kasih contoh. Siapa sih maksudnya orang tua yang kalau lihat anaknya salah nggak mendidik dengan benar? Dan saya pada sebuah sudut pandang ini nggak ada parenting Bapak, cara didik orang tua yang bisa jadi formula terbaik sehingga diterapkan di semua kasus selalu hasilnya sama. Kita pasti punya, masing-masing keluarga pasti punya kondisinya, pasti punya nilai-nilai yang berbeda. Tetapi di sini liciknya setan. Setan masuk dalam didikan itu dan membuat anak ini gagal paham tentang maksud baik orang tuanya. Didikannya baik, tapi setan terus kasih tahu, papamu jahat, mamamu jahat. Akhirnya apa? Anak ini tumbuh dengan luka batin. Yang sadar nggak sadar itu akan mempengaruhi perilakunya kelak. Firman Tuhan sudah ngomong itu sejak lama. Paulus bilang gini, bapak-bapak, jangan sampai engkau membangkitkan amarah anakmu. Orang tua didik anakmu dalam kasih dan sebagainya dan sebagainya. Tidak ada penjelasan yang lebih lanjut. Tapi hari ini dunia parenting, tahu banget hal itu. Psikologi perkembangan, tahu banget hal itu Bapak Ibu. Apa yang menjadi luka batin, itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang kelak. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini menolong orang untuk melihat kembali. Dan di situ peran firman Tuhan masuk, Roh Kudus masuk, sehingga terjadi pemulihan. Sekali lagi, kalau pabriknya nggak ditutup, produksi perilaku menyimpangnya akan terus terjadi Bapak Ibu. Karena itu, kalau kita melihat sebuah teriakan dari seorang raja bernama Daud. Siapa Daud Bapak Ibu? Dia pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Next slide saya. Dia pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia pribadi yang keseharian itu, senang datang ke hadirat Tuhan. Ke rumah Tuhan, mulutnya setiap hari memuji Tuhan. Tetapi dari mulut yang sama, dia bisa keluarkan sebuah peraturan, sebuah undang-undang untuk suruh suami orang mati konyol di medan pertempuran. Tanpa diketahui, tanpa terdeteksi motivasi jahatnya. Ngeri ya Bapak Ibu. Lahir dari seorang pribadi yang dekat sama Tuhan, menyembah Tuhan, tapi juga punya hal yang jahat, mengeluarkan rencana jahat. Dan dia ditegur satu ketika oleh Nabi Nathan. Singkat cerita, Mazmur 51 ayat 10-13 ini merupakan seruan Daud. Seorang raja yang akhirnya sadar
apa yang terjadi ketika firman Tuhan berpenetrasi ke dalam hatinya, menembus hal yang paling dalam yang sudah tersimpan oleh skenarionya, oleh kepalsuannya, sudah benar-benar ditutupi, nggak ada yang tahu. Entah berapa lama baru firman Tuhan ini disampaikan, tetapi firman Tuhan itu pasti bisa menembus sampai kedalaman hati kita. Sampai benar-benar disingkapkan. Motivasinya apa? Kenapa kamu bisa melakukan itu? Dan sekali lagi kalau Tuhan bekerja bukan hanya untuk mempermalukan kita. No, itu bukan Tuhan kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan kita kalau dia bekerja ngurusin orang, walaupun ya awalnya mungkin dia akan ngerasa malu, tapi Tuhan langsung peluk dia, Tuhan rangkul dia, dan Tuhan ingin pulihkan dia. Ketika Daud mendengar teguran itu, pemulihan ia alami. Ini seruannya Bapak Ibu. Sama-sama kita baca. 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang berkali-kali Bapak Ibu Daud menyebut roh. Kalau Daud nggak punya pengalaman, dia jatuh, dia nggak tahu betapa pentingnya roh Tuhan dalam hidupnya Bapak Ibu. Kalau dia nggak punya pengalaman ditegur keras oleh seorang nabi Tuhan, dia tidak punya kesadaran bahwa aku sedang dalam kondisi bahaya. Bukan karena tahtaku terancam, bukan karena hartaku bisa saja hilang, keluargaku bisa hancur, reputasiku bisa berantakan. No. Kondisi paling bahaya yang membuat Daud harus berseru kepada Tuhan, karena teguran itu membuat dia sadar kalau Tuhan ambil roh daripadanya. Roh Kudus itu diambil dari diri Daud. Daud bukan siapa-siapa, walaupun dia tetap punya harta, takhta, reputasi, keluarga, itu bukan apa-apa. Tidak ada artinya. Ini seruan yang paling penting. Sehingga ketika kita belajar hari ini bahwa Tuhan menyelidiki hati, harus ada kondisi yang searah dengan itu. Ketika Tuhan menyelidiki hati kita, dia mempenetrasikan firman-Nya dalam hati kita, harus ada pertobatan sejati. Harus ada penyesalan sejati Bapak Ibu. Dan ini gak bisa dibuat-buat. Kesadaran ini timbul ketika ia mendengar firman Tuhan, dan roh itu bekerja dalam diri Daud. Daud bukan orang yang gak kenal firman. Dia penulis Mazmur. Dia yang menegakkan aturan-aturan Tuhan dalam pemerintahannya. Tapi butuh Bapak Ibu, peran firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja, menembus dinding-dinding kepalsuan yang sudah selama ini ia bangun, sehingga pertobatan sejati itu lahir dari dalam hidup Daud. Dan itu yang membuat kita butuh Tuhan. Saya dorong kita Bapak Ibu, bukan sekedar mengapa Anda gagal, mengapa Anda berdosa. Itu menurut saya, ya itu hal yang menarik untuk dikerjakan. Tapi saya ingin mendorong kita. Apakah kita sudah mengerti apa yang Daud teriakan ini Bapak Ibu? Bahwa kalau roh Tuhan itu diambil dari kita, segalanya gak ada artinya Bapak Ibu. Jadi jangan karena reputasi, ada gengsi untuk datang ke hadirat Tuhan. Itu salah besar. Jangan karena harta, Anda kejar harta, Anda abaikan jam-jam ibadah. Itu salah besar. Jangan karena keluarga, jangan karena apapun Anda tukarkan, tetapi roh Tuhan itu beralih daripada hidupmu. Itu salah besar. Daud ini raja, resiko paling besar ada. Intinya gini, kalau saya ini kan bukan siapa-siapa. Kalau reputasi saya hancur ya, paling terdampak berapa sih orang di sekitar saya. Daud ini satu negara Bapak Ibu. Resikonya dia lebih besar dari kita. Tapi dia tetap berkata, yang lain itu gak ada artinya tanpa roh Allah. Maka Bapak Ibu,
Ketika kita belajar tentang Tuhan menyelidiki hati, Dia bisa menembus segala bentuk tembok kepalsuan. Dan saya berdoa, Anda dan saya Bapak Ibu, saya pun tidak terluput. Kiranya kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang tidak munafik. Tetapi kebenaran Tuhan memampukan kita mengerti nilai roh Tuhan itu dalam hidup kita. Segalanya boleh hilang. Tetapi kalau roh Tuhan yang hilang, segalanya yang kita miliki tidak berarti. Sehingga Dia berkata seperti ini. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saya undang tim Praise and Worship maju ke depan. Kemunafikan itu mengerikan Bapak Ibu. Karena kalau kita sudah kebal, maka hati nurani yang murni udah kayaknya enggak berdampak lagi. Suara Roh Kudus dalam hidup kita kayaknya sudah enggak bekerja lagi. Mengapa saya bersyukur ketika Tuhan berintervensi dalam semua bentuk kejahatan manusia. Dia buat manusia itu gagal. Dia buat manusia itu dalam kondisi tertentu dipermalukan. Tetapi saya tahu bahwa itu yang terbaik. Karena dengan begitu Tuhan sedang kerjakan pemulihan. Shutdown pabrik-pabrik yang salahnya Bapak Ibu. Dan Dia sedang buat pabrik baru dalam hidup kita. Tahukah Bapak Ibu mengapa manusia butuh Tuhan? Karena kalau nggak Tuhan kerjakan rancangannya dalam hidup manusia, kalau nggak karena Roh Kudusnya itu ada dalam hidup manusia, maka manusia nggak akan pernah bisa melahirkan hal-hal yang baik, yang benar. Semua itu tidak ada artinya. Daud tahu makna Roh Tuhan dalam hidupnya. Nah, kemunafikan ini bahaya. Karena kalau orang terus ada dalam kondisi baik, sekalipun dalamnya buruk, dia bisa menipu dirinya. Oh ya, aman kok. Aku masih bisa gini dan gitu, nggak ada dampak apa-apa kok. Tapi kita tahu, dosa itu berujung pada maut. Sebagaimanapun indahnya, nikmatnya kita jalani di dunia ini. Kemunafikan ini mengerikan. Karena kita akan merasa aman-aman saja. Dan kita tetap biarkan pabrik yang gak benar itu produksi terus hal-hal yang gak benar dalam hidup kita. Gak ada orang yang tahu. Gak ada orang yang mengerti. Semua jalan sesuai rencana seperti Daud. Tetapi syukur kepada Tuhan. Kalau firman-Nya itu tiba-tiba mengintervensi semua rencana jahat kita. Itu tandanya Tuhan masih mengasihi kita Bapak Ibu. Tuhan masih mengasihi Anda dan saya. Mau dibawanya kita kepada kebenaran. Mau dibawanya kita kepada hal yang berarti. Mau dibawanya kita kepada keselamatan. Dan Bapak Ibu, jangan terintimidasi. Cepat kalau kebenaran firman Tuhan itu hadir. Cepat kembali sama Tuhan. Dan sebaliknya, jangan menjadi orang yang cepat-cepat menghakimi. Karena kita gak pernah tahu kedalaman hati seseorang itu seperti apa. Mari kita bawa semua kehadirat Tuhan, Sang Penilik hati. Izinkan Tuhan yang mengungkapkan kebenarannya, motivasinya. Dan izinkan Ia bekerja. Sehingga kalaupun Bapak Ibu, konsekuensi ketika kebenaran itu hadir, kita harus alami hal-hal yang tidak kita pikirkan, hal-hal yang tidak ideal. Tetapi pasti ujungnya Bapak Ibu, kita akan menerima kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saya ingin tampilkan sebuah gambar Bapak Ibu. Bahwa Tuhan itu melihat kedalaman hati. Saya sudah telepon sama orang ini dan saya bilang nanti kalau ada waktu memang dia akan bersaksi secara pribadi. Tapi saya sungguh bersuka cita karena dibalik dari gambar ini Bapak Ibu ada sebuah karya Tuhan yang luar biasa kami saksikan. Jadi anak Tuhan ini hari ini dia sudah menjalani sebuah babak baru dalam kehidupannya. Dia alami masa-masa yang berat
Bahkan sempat dia masuk di sebuah lembaga pemasyarakatan. Tim Elusai, tim Ibu Ida melayani, dan waktu bebas kami bertemu Bapak Ibu. Singkat cerita, dia minta didoakan untuk kerja, dan saya waktu itu belum tahu kerjanya apa, dan kami berdoa sungguh-sungguh lewat telepon, ketemu, kami berdoa Bapak Ibu. Ternyata dia datang dengan kabar yang baik satu ketika. Dia bilang, "Kak, aku sudah dapat kerja." Oke, kita doa ya, karena besok dia mau pergi. Yang mengagetkan saya Bapak Ibu, ternyata kerjanya tahu apa Bapak Ibu? Dia harus kerja di sebuah rumah judi online di Kamboja. Saya waktu amin dengar dia cerita itu, yang tadinya bersyukur jadi mangkel dalam hati. Jadi yang saya doain ini, anak Tuhan ini kerja judi online. Siapa yang setuju judi online itu gak baik Bapak Ibu? Setuju ya? Sama, saya juga berkata seperti itu. Jadi jengkel. Tapi waktu itu Bapak Ibu saya berkata seperti ini. Tuhan, aku mau dampingi anak ini. Karena sedikit informasi yang saya tahu, kondisi di sana itu juga gak aman-aman banget. Kalau hilang ya bisa hilang gitu aja, gak ditemukan Bapak Ibu. Entah dibunuh, entah korban OD dan sebagainya, mengerikan. Jadi saya berdoa waktu itu, saya bilang, Tuhan, saya mau dampingi anak ini. Supaya kalau satu ketika Roh Kudus itu bekerja, dia masih punya alasan untuk kembali. Dia masih punya jejak langkah untuk kembali. Kenapa? Karena dia udah gak dianggap sama keluarganya, gak dianggap. Dia ditinggal pasangannya, misery. Kehidupannya penuh dengan tekanan, penuh dengan kesedihan. Orang-orang yang merasa hopeless ini bahaya Bapak Ibu. Jadi saya dorong setiap kita, kalau Anda jadi pintu pertama, orang-orang seperti ini tolong doakan, tolong dampingi. Dan tolong sebelum itu semua terjadi, minta tuntunan Tuhan dulu. Biar Tuhan yang tuntun. Nah, selama dia di Kamboja Bapak Ibu saya terus telepon, beberapa kali kita doa bersama, gak sering sih. Sampai satu ketika saya tuh nonton film bahwa jadi film itu ceritanya tentang kehidupan rumah judi online di Asia. Mengerikan. Teringatlah saya sama Koko ini. Saya hubungi dia, ternyata sudah genap waktunya untuk dia kembali ke Indonesia. Nah di situ saya bergumul Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan tolong nyatakan Tuhan, kalau benar Tuhan izinkan, Tuhan saya minta Tuhan dia nggak kembali ke Kamboja. Saya minta Tuhan. Nah singkat cerita kemarin saya happy banget Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia bilang, Pak Gembala, saya akhirnya memutuskan untuk tidak kembali dan buka jualan mie ayam ini. Dia udah di Jakarta, di daerah Jakarta Barat. Apakah itu karena doa saya semata Bapak Ibu? Tidak. Ini yang saya ingin sampaikan. Siapa yang gak setuju kalau judi online itu jahat? Jahat lah. Pekerjaan yang gak baik, mungkin kita akan anggap itu sebelah mata. Terus apakah karena doa saya dia bisa? Bukan Bapak Ibu. Kemarin waktu saya telepon, aku ini terdorong untuk ceritain kisahmu ini. Tapi aku mau kamu sendiri yang cerita. Nah di telepon itu dia bilang gini, Pak, saya ini benar-benar mengakui hanya Tuhan aja yang bisa tolong saya. Di Kamboja Pak, ya saya memang gak melakukan ini dan itu. Saya cuma merokok aja paling gak, pelariannya itu paling cuma merokok aja Pak. Tapi saya tahu itu karena Tuhan. Yang setiap hari Pak saya berdoa, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang ini, ya Tuhan aku tahu ini gak baik. Aku tahu ini gak baik Tuhan. Tapi kayak aku gak ada jalan lain. Tapi aku percaya Tuhan pasti buat aku jadi lebih baik. Memang kadang jalan kehidupan ini aneh Bapak Ibu. Kita setuju lah, mana yang bisa bilang pekerjaan itu baik. Gak ada Bapak Ibu.
sangat kontroversial. Tapi Bapak Ibu tahu Tuhan bisa punya banyak cara. Karena apa? Karena dia taruh rohnya di dalam kehidupan. Dan roh itu yang berbicara pada waktunya menyadarkan seseorang. Jadi dia menangis, dia merasa benar, aku ini salah, aku ini gak benar. Aku kerja di tempat seperti ini gak benar. Tapi saya ingin sampaikan dari kesaksian ini, saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Kalau Anda tahu bahwa kondisimu hari ini gak benar, gak baik, jangan justru tambah dihancurin. Dari kesaksian ini saya ingin sampaikan itu. Dengar suara roh Tuhan dalam hidupmu yang berbicara bahwa kamu masih punya harapan karena masih ada Tuhan. Kalau memang kamu lihat ada kondisi gak baik dan kamu tahu, orang-orang di sekitarmu tahu, apakah mereka menyemangatimu atau mereka justru meremehkan, merendahkanmu. Kamu tahu bahwa kondisi itu gak baik Bapak Ibu. Jangan justru menghancurkan hidupmu. Ini kesalahan beberapa orang. Yang karena dia tahu bahwa dia sudah melakukan sebuah kesalahan pelanggaran. Dan dia berkata udah gak ada lagi alasan untuk berjuang lebih baik. Oke, hancurkan aja, it's the time. Ya hancurin semuanya. Reputasinya, hubungan-hubungannya. Dia gak mau menganggap orang lagi. Dia nikmati semua hal-hal dunia. Dan gak banyak yang memang akhirnya berujung kepada OD, bunuh diri, mati konyol Bapak Ibu. Tapi dari kesaksian ini yang saya ingin sampaikan. Kalau Anda benar-benar ngalamin, memang merasa Anda sedang dalam kondisi gak benar. Kemungkinan besar itu Roh Kudus yang berbicara. Kemungkinan besar itu Roh Kudus yang berbicara. Dia yang kasih kamu sadar, dia yang kasih kita sadar. Merokok itu gak baik. Gak jaga kesehatan itu gak baik. Gak jaga hubungan kita dengan Tuhan itu gak baik. Dia yang kasih sadar. Jadi please, kasih waktu lebih peka lagi. Tanya dia lagi mau ngomong apa. Jangan tutup suara itu, lalu dengerin suara yang bilang, ya memang kamu gak baik karena itu hancurkan semuanya. Jangan. Pertarungan di dalam diri kita bisa terjadi kapan saja Bapak Ibu. Dan mari sama-sama lewat kesaksian ini saya ingin kita nanti teringat. Waktu ada suara itu, lembutkan hatimu, berdoalah sama Tuhan apa adanya. Orang ini gak akan pernah bisa dipahami keputusan dia benar, gak bisa, itu memang salah. Tapi proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, itu yang lebih menarik dari sekedar dia salah atau benar. Bahwa akhirnya Tuhan buat dia sadar, Tuhan kasih dia kesempatan, dia gak lagi ada di lingkungan yang penuh maksiat itu, dia mulai sebuah hidup baru. Bukankah itu yang lebih harus kita syukuri Bapak Ibu? Terkadang orang lebih cenderung senang ngomongin yang jelek-jeleknya tanpa kasih harapan atau solusi. Dan saya ingin sampaikan, di dalam Yesus itulah solusi terbaik kita. Dan saya rindu Bapak Ibu setiap kita Tuhan pakai untuk dampingi orang. Atau mungkin hari ini kita yang alami itu. Yang pasti Bapak Ibu jangan terjebak dalam kemunafikan. Karena poin ini saya juga dengan tegas kritisi. Waktu itu Bapak Ibu saya diuji. Pak, minta rekeningnya Pak, sedang perburuan. Wah itu diuji Bapak Ibu. Waktu dia di komunitas judi online itu penghasilannya besar Bapak Ibu. Saya diuji juga. Tapi kalau saya masih bisa melakukan kebenaran, itu hanya karena Tuhan. Nah saya dorong setiap kita Bapak Ibu, ayo. Kalau kita hari ini, apakah kita di kondisi yang sedang merasa benar kita ini gak benar, kita bersalah. Jangan terjebak di kemunafikan, akui apa adanya di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup bekerja. Atau kita di posisi yang Tuhan mau pakai kita untuk dampingi orang-orang seperti ini. Jangan menghakimi Bapak Ibu. Jangan posisikan diri kita melihat kondisi-kondisi ini kita merasa kita jauh lebih baik dari mereka. Itu pun kemunafikan di hadapan Tuhan. Ingat Tuhan yang menyelidiki hati. Mari sama-sama kita mau tampil apa adanya, izinkan Roh Kudus yang terus membawa hati kita tetap dalam kondisi sehat seperti yang Tuhan mau. Dan banyak rencana Tuhan yang indah bisa dilahirkan dalam kehidupan kita.